Utah raptor prim adalah subspesies raptor utah yang sangat agresif yang ditemukan di pulau itu. Ia cenderung melakukan perjalanan dalam kelompok berburu kecil, menyerang mangsa yang lebih kecil dengan giginya yang tajam dan cakar depan yang membesar. Ketika berburu dalam kelompok, pemimpin kelompok dapat menyuarakan sinyal yang bertindak sebagai sebuah teriakan perang. Bersiaplah untuk berlari atau bertarung jika Anda mendengar panggilan dari raptor utah. Kelompok tersebut akan mengulangi panggilan tersebut dan menyerang dengan intensitas yang jauh lebih besar. Salah satu makhluk yang lebih cepat di pulau, raptor utah sering menggunakan nomor paket mereka untuk keuntungan mereka dengan mengerumuni mangsanya sebelum dapat bereaksi. Tangan melengkung besar di jari kedua subspesies ini tampaknya sangat cocok untuk memberikan kerusakan yang signifikan. Raptor utah prime biasanya membunuh mangsanya dengan banyak serangan tebasan dan gigitan dalam urutan cepat. Apa yang tidak dimiliki oleh raptor utah dalam ukuran, ia menebusnya dengan kecerdikan. Daripada mengejar makhluk yang lebih kecil, raptor utah akan menerkam dan menjepit mangsanya ke tanah daripada mengejarnya. Meskipun sifatnya biasanya agresif, raptor utah telah menjadi salah satu tunggangan tempur utama bagi kelompok rider dan pramuka yang berkeliaran dalam kelompok yang lebih besar. Mereka yang mengendarai raptor utah mengklaim bahwa mereka sulit untuk dijinakkan, tetapi kemudian sangat setia. Sebagai karnivora, setelah dijinakkan mereka membutuhkan aliran daging yang konstan untuk bertahan hidup. Banyak makhluk yang belum saya temui di pulau ini. Iguanodon vicissitude memiliki keserbagunaan yang jelas, kemampuan untuk mengubah metode penggerak utamanya sesuai dengan kebutuhan sesaatnya. Terutama herbivora berkaki dua yang agak lesu, makhluk ini berasal dari banyak padang rumput dan hutan di pulau ini. Dalam situasi yang memerlukan peningkatan kecepatan atau kemampuan manuver, ia akan dengan cepat mengubah posturnya menjadi berkaki empat dan berperilaku seperti seekor binatang yang sangat berbeda. Saat bergerak dengan keempat kakinya, ia dapat melakukan serangan menusuk cepat dengan duri jempolnya yang khas. Dalam posisi berkaki empat, ia tampaknya memiliki persediaan stamina yang tak ada habisnya, bahkan saat berlari. Menariknya, paku jempol iguanodon juga memberinya kemampuan untuk memetik biji dari buah-buahan, memungkinkan petani dengan mudah mengubah tumpukan buah-buahan menjadi tumpukan benih untuk ditanam. Dikombinasikan dengan pemanenan buah yang sangat efektif dan bobot angkut yang besar, mobilitas iguanodon yang sangat baik dalam posisi bipedal menjadikannya pekerja lapangan yang ideal yang juga dapat melakukan pelarian cepat atau pertahanan lincah ketika dibutuhkan. Titano MMA adalah salah satu makhluk yang lebih kecil di pulau itu, sebuah pemikiran yang menakutkan ketika Anda menyadari bahwa itu adalah ukuran seekor anjing. Karnivora yang berpikiran sarang, Titano MMA agresif jika dilihat oleh manusia dan makhluk pendampingnya. Ketika diserang atau terancam, mereka akan melepaskan bahan kimia yang memperingatkan semua Titano MMA lainnya dalam jangkauan besar untuk membantu melawan agresor. Sementara Titano MMA kecil tetap menjadi ancaman karena gigitannya, mandibula Titano menghasilkan racun beracun yang menyebabkan hilangnya stamina sehingga mencegah pelarian dan meningkatkan kemungkinan kalah. Kesadaran saya telah melihat dua jenis drone Titano MMA, drone tentara yang lebih kecil, lebih cepat, dan terikat di darat dengan maksud untuk memanen koloni, serta tentara yang lebih besar, lebih lambat, dan memiliki sayap yang mempertahankan koloni. Jika Titano MMA mirip dengan serangga, pasti ada ratu juga, tetapi saya belum pernah menemukan varian seperti itu. Karena mentalitas sarangnya, saya belum melihat ada Titano MMA yang berhasil dijinakkan di pulau itu. Namun untungnya bagi para penyintas yang terpisah, Titano MMA dapat dengan mudah dipilih untuk persediaan dapur yang kecil di antara sumber daya alam lainnya. Sangat mungkin makhluk non-manusia yang paling cerdas di pulau ini adalah Truden. Murah hati dan pembelajar yang sangat cepat, ia memahami pengalaman yang bermakna jauh lebih cepat daripada makhluk lain, termasuk manusia. Sifat sosialnya berarti ia juga mengajari teman-temannya, membuat mereka lebih pintar juga. Jika kepintaran Truden tidak membuatnya tangguh, maka taktik dan biologinya akan.
Ia secara khusus melakukan perburuan di malam hari ketika kita paling rentan dan melihat manusia sebagai mangsa utamanya. Keberanian ini menjadi sangat berbahaya karena racun taringnya yang bergerigi yang menguras stamina makhluk apapun selain langsung melumpuhkan manusia. Untungnya, Truden berukuran cukup kecil. Dalam ukuran yang lebih besar, ia mungkin telah menjadi makhluk dominan di ekosistemnya. Saya pikir Truden tidak bisa dijinakkan sampai akhirnya saya melihat seorang yang selamat sendirian dengan salah satu makhluk tersebut. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia membiarkan Truden berburu beberapa makhluk kecil dari sukunya untuk berolahraga, dan akhirnya Truden mulai mengikutinya kemanapun. Tampaknya, meskipun Truden terlalu cerdas untuk dikondisikan, ia malah bisa secara bertahap mendapatkan loyalitas dari pendekatan sosial yang memberinya peluang untuk berburu. Sejak itu, saya bertanya-tanya tentang manfaat yang dapat diberikan oleh sekelompok Truden ultra cerdas untuk pertempuran kepada suku yang cukup berani untuk mendapatkan bantuan dari karnivora pintar ini. Pteranodon Wyvern adalah terasol besar yang mampu terbang lebih cepat daripada makhluk manapun yang saya saksikan di pulau ini sejauh ini. Tampaknya ia memiliki stamina yang relatif buruk dibandingkan dengan kecepatannya yang cepat. Namun, sering melakukan pit stop di pantai sebelum lepas landas lagi. Sementara manusia lain yang pernah saya lihat di pulau ini masih bersikeras menyebutnya pterodaktil, ini tidak akurat. Kemampuan bertarung dan bertahan Pteranodon Wyvern yang buruk berarti mereka cenderung mengais sejumlah hewan mati daripada terlibat dalam pertempuran berbahaya dengan makhluk lain. Mereka juga melarikan diri jika ada tanda-tanda masalah sekecil apapun. Karena ini, mereka adalah salah satu makhluk yang paling umum ditemukan melesat melintasi langit pulau. Pteranodon tampaknya menjadi salah satu teman terbang paling populer dari apa yang telah saya saksikan, mungkin karena mereka relatif mudah dijinakkan dengan ketapel atau busur yang dipasang. Pteranodon harus menjadi salah satu cara tercepat dan teraman untuk mendapatkannya di sekitar pulau, tetapi tidak memberikan tingkat kerahasiaan apapun dibandingkan melakukan perjalanan darat melalui dedaunan lebat. Salah satu predator terkecil di pulau ini, Compsognathus curiosaurus, dapat dilihat sebagai hewan peliharaan, hama, atau ancaman. Saat sendirian, Compsognathus tidak berbahaya atau agresif. Dalam kelompok yang lebih besar, ia mengingat sifat alaminya yang mendasarinya. Setelah sekelompok Compsognathus tumbuh hingga ukuran tertentu, mentalitas kawanan mereka sepertinya selalu mendorong mereka untuk menyerang. Karena alasan tertentu, Compsognathus tidak secara alami takut pada manusia, melainkan tampaknya sangat ingin tahu tentang manusia dan instrumen kelangsungan hidup mereka. Mereka cenderung tertarik pada manusia karena rasa ingin tahu ini dan kemudian memanggil kelompok mereka untuk membantu mengeksplorasi penemuan mereka. Hal ini biasanya mengarah pada agresi kelompok yang disebutkan di atas dengan hasil yang berbahaya dan mendapatkan kekuatan serta kecepatan serangan yang semakin signifikan ketika berada dekat dengan kelompok lain. Karena agresi kelompok mereka mengambil alih perilaku mereka, panggilan darurat mereka juga membawa peringatan yang cukup cepat bagi suku dan hewan peliharaannya akan bahaya, meningkatkan kemungkinan terbentuknya apa yang disebut geng kompi. Microraptor adalah salah satu dinosaurus non-unggas terkecil di pulau ini. Sangat cepat untuk ukurannya, Microraptor adalah karnivora rakus yang agresif terhadap apapun berapapun ukurannya. Microraptor menganggap dirinya sebagai predator puncak. Ia akan menyerang manusia terutama jika tidak sendirian saat berburu. Kecepatan Microraptor adalah salah satu asetnya. Meskipun tidak cukup mampu untuk terbang berkelanjutan, sayapnya memungkinkannya untuk melayang selama beberapa detik sambil melompat. Hal ini memungkinkan Microraptor menyerang area rentan mangsanya serta mencari ikan sungai kecil yang terkenal. Makhluk ini juga cenderung menggunakan kemampuan ini untuk menjatuhkan manusia yang tidak sadar dari tunggangannya. Sementara bukan pembangkit tenaga listrik melawan musuh bersenjata, Microraptor sangat cocok untuk turun dari kuda penunggang musuh.
Kecenderungan alami Microraptor untuk menyerang makhluk yang lebih lemah berarti mereka dapat mengabaikan tunggangannya sambil menyerang dengan lompatan penuh amarah. Mesopithecus adalah spesies monyet omnivora yang terutama menghuni hutan di pulau ini. Ia lebih kecil dari manusia namun dapat berlari dengan kecepatan yang sama. Ia tidak tampak agresif seperti kerabatnya, Gigantopithecus, namun sangat pemalu terhadap manusia, kemungkinan besar karena ukurannya yang jauh lebih kecil dan kurangnya kemampuan untuk bertahan. Karena sifatnya yang gelisah, mereka sulit dijinakkan. Mereka dapat diberi makan dengan tangan jika Anda sabar, tetapi jika Anda terlalu dekat dengan mereka, mereka akan ketakutan dan melarikan diri. Mesopithecus sebagai hewan peliharaan sangat mudah dipelihara. Diberi makan, ia akan memakan buah apapun yang dipanen di pulau ini. Mesopithecus paling sering digunakan sebagai teman sosial karena ia tidak dapat membawa beban yang cukup untuk menjadi binatang pengangkut, tidak cukup besar untuk ditunggangi, dan tidak terlalu baik untuk pertempuran. Namun, ia cukup efektif dalam pertarungan, secara vokal memperingatkan para penyusup yang akan datang dan melempari mereka dengan banyak sekali kotoran yang dilemparkan. Suku-suku nomaden juga telah berhasil mengajari Mesopithecus untuk membuka pintu yang terkunci ketika menjarah. Pachyrhinosaurus adalah herbivora berukuran sedang yang ditemukan hampir di mana-mana di pulau ini, tetapi lebih sering di daerah pegunungan. Umumnya tenang dan mengabaikan semua makhluk di dekatnya kecuali diserang, Pachyrhinosaurus memiliki keterampilan bertahan hidup yang sangat unik. Ketika terancam, hidungnya yang besar melepaskan bahan kimia ke udara yang menenangkan makhluk di dekatnya sehingga kecil kemungkinannya untuk menyerangnya. Makhluk yang terkena dampak terkadang cukup lapar untuk mengabaikan efeknya, dan manusia tampak kebal terhadapnya. Sebaliknya, ia dapat membalikkan fenomena ini semaunya dan memaksa makhluk untuk menyerangnya. Pachyrhinosaurus adalah tunggangan awal yang sangat baik bagi siapapun yang baru menjinakkannya. Cukup mudah untuk dilatih, dapat membawa cukup barang untuk dibawa dalam satu paket sederhana, dan tidak mematikan seperti beberapa herbivora yang lebih besar. Selain itu, Pachyrhinosaurus dapat melepaskan bahan kimia uniknya sesuai perintah untuk melindungi dirinya dan penunggangnya dari predator di dekatnya atau menarik perhatian jika diinginkan, sehingga menjadikannya penyelamat potensial dalam keadaan darurat.